Oke, welcome back lagi sama gue di YS Channel. Hari ini gue pengen bahas soal kartu prakerja karena kemarin gue udah sempet bahas soal PSBB. Ya enggak? Ya satu hal yang bikin tanda kutipnya kita meradang semua karena memang pemerintah tidak mengetahui sistem di balik aplikator. Dan banyak yang menyalahkan aplikator, banyak juga yang menyalahkan pemerintah. Tapi gue kemarin mencoba untuk berpikir logis, di mana pemerintah juga harusnya memikirkan dari segi kita, dan aplikator juga harusnya memikirkan dari segi kita juga. Dan kita juga harus berpikir kembali ke aplikator. Aplikator juga sudah mencoba yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kita pun juga harusnya mengkoreksi diri flashback ke belakang. Karena dari apa yang kita perbuat itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita pernah berbuat salah, kita pernah nolak order dan lain-lain, otomatis akan makin sulit kalau memang dihadapkan di situasi yang kayak gini. Tapi terlepas dari itu, gue tidak mau membahas, tapi memang ya sudah terjadi, mau diapain gitu loh. Tapi yang jelas pemerintah sekarang sudah memberikan solusi lagi tambahan buat kita yang masih mau menggunakan pemikirannya, yang masih mau menggunakan apa yang ada dalam diri kita masing-masing untuk kita explore. Gitu loh. Salah satunya yaitu dengan kartu prakerja. In simple atau bahasa gampangnya, kartu prakerja ini didesain, dipercepat oleh Bapak Presiden kita untuk membantu untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan dana untuk korban COVID-19, terutamanya itu bagi yang kena PHK ataupun yang terdampak. Dan dibalik itu juga, ini bukan cuma sekedar donasi cuma-cuma. Ini adalah donasi dalam bentuk sesuatu untuk mengeksplor diri kita, mengubah kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu. Apakah teman-teman semua istilahnya nyaman, itu kan? Dengan kondisi sekarang, bukan dalam kondisi virus ini ya, tapi dalam kondisi sebagai driver, apakah nyaman, apakah itu menjadi cita-cita teman-teman, kita juga nggak tahu. Tapi kalau memang teman-teman pengen mengubah nasib, contohlah istilahnya, mungkin teman-teman saat ini skillnya hanya ada di jalan, kita bekerja dengan otot. Nah, tapi kita dengan adanya ini kita ditambahkan skill baru oleh pemerintah dalam bentuk pelatihan. Konsepnya mungkin seperti itu, cuman aktual di lapangan kita nggak tahu. Itu. Kita akan diberikan pelatihan, dan ini nggak cuman untuk para pencari kerja, ini untuk semuanya bisa daftar. Termasuk teman-teman dari ojek online atau taksi online ya. Nah, gue nggak mau panjang lebar, ya nggak. Itu semua bisa lo lihat di deskripsinya di bawah sini, nanti gua cantumin. Itu gua ada satu artikel dari liputan6.com yang sempat gua kutip, itu mengenai si apa tuh namanya, kartu prakerja ini tuh apa sih sebenarnya. Tapi di sini gue mau lebih ngebahas tentang tadi sih, hari ini di tanggal 12 ya, itu udah banyak yang nyoba daftar dari teman-teman, tapi nggak bisa katanya, karena baru di launching juga tanggal 11. Entah di launching atau dibuka, bahasa lebih tepatnya gue nggak tahu, tapi itu baru bisa diakses tanggal 11 katanya. Tapi terlepas dari itu semua, gue sudah daftar dan gue sudah bisa dapat aktivasinya. Tapi mungkin buat beberapa yang kurang paham, ini gue bantu kasih informasinya. Hal pertama yang teman-teman harus siapin tentunya handphone ya, dan kuota internet. Kalau nggak punya kuota internet gampang, tinggal ke McDonald's atau ke Kopi Janji Jiwa atau ke tempat manapun yang ada free wifi-nya. Memang kita tidak boleh dine in, tapi boleh minjem wifi-nya lah ya. Itu lebih kurang hanya 15 menit atau 10 menit mungkin. Itu sudah selesai semua. Nah, yang pertama teman-teman lakuin, teman-teman bisa buka websitenya di sini, ya nggak. Habis teman-teman buka, teman-teman register. Nah, teman-teman akan diminta untuk input alamat email, dan nanti dipastikan alamat email tersebut aktif, dan sediakan satu nomor handphone yang aktif untuk konfirmasi. Nah, setelah teman-teman input, nah biasanya tampilan homepage-nya kayak pertama di sini.
Nah, habis teman-teman input, nanti teman-teman bakal dapat email konfirmasi, dan itu email konfirmasi itu juga ada waktunya. Email konfirmasinya sebagai contoh seperti ini. Nah, itu habis teman-teman input dan habis teman-teman terima email konfirmasinya, teman-teman tinggal masukin ke konfirmasi email. Klik yang di tombol yang ada tulisan verifikasi, teman-teman verifikasi di situ. Nah, setelah verifikasi di situ, teman-teman akan dibawa atau didirect lagi ke website aslinya, dan di situ akan ada verifikasi data. Nah, verifikasi datanya ya seperti biasa, siapkan KTP. Itu wajib diisi nomor KTP-nya dan wajib di foto. Nah, banyak kejadian yang gagal upload foto karena seperti ini. Foto untuk kamera handphone saat ini size-nya sudah besar-besar. Ini sih yang gua pahamin ya. Dia rata-rata di atas 2 MB dan mereka minta maksimumnya 2 MB. Jadi cara paling gampang buat ngakalin foto KTP yang tidak bisa terupload karena adanya regulasi 2 MB itu, teman-teman foto, habis itu teman-teman buka galeri, ya kan, dan teman capture atau teman-teman screenshot. Apabila di screenshot, otomatis size-nya akan lebih kecil, tapi jangan lupa di crop, jadi bener-bener kayak foto asli itu. Karena kalau di handphone tidak ada tidak ada fungsi resize biasanya untuk bawaan, tapi kalau dipakai komputer itu bisa. Cuman karena sekarang rata-rata sudah gadget holic ya, udah kemana-mana megangnya handphone, jadi gue ngajarinnya pakai cara handphone aja yang gampang. Nah, setelah teman-teman selesai upload foto dan teman-teman pilih lokasi, jangan lupa isi sesuai dengan KTP. Itu nanti teman-teman akan dapat yang namanya SMS OTP. Habis teman-teman isi itu. Nah, SMS OTP ini itu berlaku lebih kurang sekitar 1-2 menit. Gue juga lupa pastinya berapa, tapi yang jelas itu ada waktunya. SMS OTP-nya kayak gini. Nah, habis itu konfirmasi input OTP tersebut di web. Setelah teman-teman input di web, nah, nanti teman-teman akan ke direct lagi balik ke homepage atau halaman muka. Nah, di situ teman-teman siapkan pemikiran yang kosong karena teman-teman akan dites. Gue sih nggak tahu modelnya tesnya itu maksudnya seperti apa, tapi yang jelas di situ ada semacam tes minat bakat sama sedikit tes IQ karena teman-teman akan mengerjakan beberapa soal matematika ringan. Itu sebanyak lebih kurang 18 soal dengan batasan waktu gue lupa, tapi ada batasan waktunya. Nah, setelah teman-teman isi, teman-teman akan balik lagi auto lagi ke homepage, dan di homepage nanti teman-teman akan melihat jadwal untuk training atau waktu pendaftaran. Nah, tapi gue belum tahu itu konsepnya gimana karena pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 16 untuk yang gelombang 1 pelatihan. Nah, setelah tanggal 16 mungkin akan ada informasi baik itu melalui SMS ataupun melalui email. Jadi mohon standby. Cuman kita tidak tahu ya konsepnya seperti apa. Kita lihat nanti lanjutannya. Dan setelah selesai daftar-daftar itu, tampilannya akan seperti di sebelah sini. Nah, itu kelihatannya di bawah itu ada tulisan untuk jadwal pelatihan. Teman-teman bisa pilih untuk gelombang berapa. Nah, konsepnya sih ini sebatas insentif atau stimulus, jadi kita tetap dapat uang tambahan. Bagi pencari kerja bisa buat modal bensin atau modal naik Transjakarta atau modal naik transportasi lainnya, atau modal naik Gojek mungkin, atau naik Grab. Itu untuk mencari pekerjaan baru. Dan bagi teman-teman yang terkena PHK, itu bisa membantu untuk kebutuhan hidupnya juga. Ya, bisa buat nyari kerja lagi. Dan bagi teman-teman yang bekerja, itu bisa untuk menambah skill. Terutama dalam contoh kasusnya gua, ya kan, gua adalah orang paling pinter. Yaelah, nyombong. Gua cuma lulusan S3, SD, SMP, SMA. Nah, itu di kantor rata-rata nggak kepake tuh. Walaupun gue punya pemikiran rata-rata kalau gue mau naik grade itu susah.
harapan gue sih moga-moga terkabul. Dengan adanya pelatihan atau certified, gue bisa dapat grade yang lebih baik. Ataupun gue dapat pelatihan sesuai dengan apa yang gue minati gitu loh. Gue pengen jadi pengusaha, gue akan dapat pelatihan pengusaha, contohlah UMKM dan lain-lain. Siapa tahu ya kan, itu menambah pengetahuan gue di bidang tersebut. Jadi tidak selamanya gue seperti ini gitu, karena gue juga mau punya keluarga, gue juga mau punya keturunan gue sendiri, dan gue tidak mau nanti keluarga gue merasakan apa yang gue rasakan. In simple, gue mau ngerubah nasib gue. Tapi kalau memang di gue bisa gitu kan, nah sekarang gue kembalikan lagi itu ke teman-teman sekalian. Sekedar motivasi di musim kemarau hitungannya, walaupun sekarang aktualnya basah terus, hujan-hujanan mulu di jalan, tapi pada saat dulu memang gue start from zero dan gue bisa sampai di titik gue saat ini. Moga-moga dengan ini jadi batu loncatan lagi ya buat gue, dan bisa juga buat teman-teman juga untuk menjadi yang lebih baik dari sekarang. Tolong jangan hujat pemerintah, tolong jangan menghujat aplikator, tapi kita sama-sama berpikir untuk mencari solusi. Jangan hanya bisa meminta, tapi kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita bisa berikan untuk mereka. Sebagai contoh, tolong ini, tolong itu, tapi kita tidak ada solusi. Bagaimana? Itu. Ya, gue udah panjang lebar kali tinggi. Gue juga udah bingung mau ngapain lagi, ya enggak? Ini juga sudah malam. Gue sempetin bikin ini, itu kan. Buat teman-teman sekalian, semoga bisa dapat insentifnya dari pemerintah buat meringankan beban sama-sama, gitu kan. Ya, bisa dicoba sambil dibantu berdoa. Karena tanpa adanya doa, kita juga cuman manusia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau cuman berdoa tanpa berusaha, itu sama dengan nol. Jadi tetap semangat di jalan, ya nggak? Saat ini kita main otot memang karena kita punyanya otot, tapi ya kita dikasih tetap karunia pemikiran, kita kembangkanlah pemikiran itu untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga. Itu sekian dari gua, karena udah malam, gua izin pamit dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga makin bermanfaat buat teman-teman semua. Ya nggak? Salam satu aspal, gua JS, gua cabut dulu. Bye-bye. A few moments later. Oh iya, kelupaan. Ini berlaku juga buat teman-teman dari taksi online ya, atau kargo online. Jadi buat yang pengen daftar insentif, syarat utamanya cuma minimal 18 tahun. Habis itu serah lagi mau kerja apalagi mau nganggur. Bye-bye.